Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mami Zoe. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua mengenai resolusi saya di tahun 2022. Oke, nah bagaimana nih teman-teman di tahun 2022 ini teman-teman sudah punya resolusi belum? Kalau sudah, saya doakan nih semoga resolusi teman-teman semua dapat tercapai di tahun 2022 ini ya. Amin. Oke, sebelum lanjut saya mau menjelaskan bahwa pembuatan video ini tidak ada niat sama sekali untuk ria ataupun pamer. Di sini saya hanya ingin berbagi informasi dan sharing mengenai apa-apa saja nih yang menjadi resolusi utama saya di tahun 2022 ini. Ya, syukur-syukur dan mana tahu ya video saya ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk bisa sama-sama membuat resolusi tahun 2022 ini. Mumpung masih awal tahun ya teman-teman. Oke teman-teman, tak terasa ya, sekarang kita sudah memasuki tahun 2022. Itu artinya sudah 2 tahun lebih nih kita hidup di era pandemi COVID-19 ini. Bagaimana nih dengan teman-teman semua dalam menghadapi era pandemi ini? Saya doakan teman-teman semua tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari di tahun pandemi ini. Dan mari sama-sama kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan tidak muncul lagi varian-varian yang beragam ya teman-teman, sehingga kita semua bisa hidup normal kembali di hari-hari berikutnya. Ya, saya lanjut ya teman-teman. Untuk tahun 2022 ini saya ingin share di mana resolusi utama saya untuk tahun ini yaitu ingin mengumpulkan dana darurat sebesar 50 juta rupiah. Karena setelah saya baca-baca, ternyata untuk dana darurat dengan kondisi anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan 1 orang anak itu, kita minimal harus mempunyai simpanan dana darurat sebesar 9 kali pengeluaran bulanan kita. Maaf ya teman-teman, saya bicaranya agak sedikit belibet. Saya lanjut saja ya teman-teman. Nah, di sini untuk pengeluaran bulanan keluarga saya di luar tabungan itu memang berkisar di angka 5 juta rupiah ya teman-teman. Makanya itu kenapa nilai dana darurat saya ini di angka 50 juta rupiah. Itu saya bulatkan saja ya teman-teman. Jadi 5 juta rupiah dikali dengan 9 itu 45 juta, tapi nanggung, jadi saya tambahkan saja jadi 50 juta rupiah biar saya lebih semangat lagi nih untuk menabung di tahun ini. Oke, sebenarnya setelah lihat jumlahnya ini saya baru sadar ternyata besar juga ya dana yang harus kita sediakan untuk dana darurat ini. Untuk itulah kenapa di tahun 2022 ini memang goal saya itu fokus ke mengumpulkan dana darurat. Makanya pengumpulan dana darurat ini dia saya masukkan di urutan paling pertama di resolusi keuangan saya. Nah, oke lanjut. Untuk resolusi selanjutnya, seperti yang teman-teman sudah lihat di situ, saya ada cantumkan juga untuk mengumpulkan dana haji, tabungan pendidikan, dan dana liburan semaksimal mungkin. Nah, kenapa semaksimal mungkin? Itu artinya selain fokus ke dana darurat, sedikit demi sedikit saya juga berusaha untuk tetap konsisten mengumpulkan dana-dana yang saya sebutkan tadi ya di tahun 2022 ini. Nah, selain itu di resolusi ketiga saya itu konsisten budgeting. Karena bagi saya budgeting ini memiliki andil yang sangat besar terhadap kesehatan keuangan rumah tangga saya. Dengan budgeting, itu membuat pengeluaran saya jadi lebih terkendali nih teman-teman. Jadi ayo nih sama-sama kita budgeting yuk. Sudah 2022 nih, sudah seharusnya kita lebih baik lagi dalam menyikapi keuangan kita. Nah, selanjutnya di resolusi keempat yaitu menyelesaikan saving challenge. Ya, terus ada menabung logam mulia sebesar 10 gram per tahun, dan terakhir yaitu konsisten untuk menambah nilai investasi dari dana pensiun saya.
Ya, memang sih teman-teman kalau dilihat-lihat resolusi ini tuh seperti terlalu berat dan seperti susah untuk digapai begitu dengan kondisi saat ini. Namun dari masing resolusi-resolusi ini telah saya buatkan skema atau cara-cara untuk mencapainya. Sehingga kedepannya resolusi ini tidak hanya terlihat seperti angan-angan saja. Kalau dilihat-lihat nih dari nilainya memang sangat tidak mungkin ya untuk bisa digapai hanya dengan bermodalkan gaji bulanan dari suami. Nah, untuk itulah di tahun ini saya harus bisa punya penghasilan tambahan lagi nih agar resolusi ini bisa saya capai. Dan itu sudah saya rencanakan. Jadi doakan saja ya teman-teman, semoga benar-benar saya bisa jalankan dan semoga benar-benar bisa terrealisasi. Nah, untuk kedepannya resolusi saya ini akan saya review kembali ya di akhir tahun agar kita sama-sama bisa melihat perkembangannya. Dan semoga apa yang menjadi resolusi saya kali ini benar-benar bisa secara konsisten saya lakukan cara-caranya agar bisa tercapai sebelum tahun 2022 ini berakhir. Nah, oke teman-teman, tak lupa juga saya tentunya menghias lembar resolusi ini dengan gambar tumbuhan berupa tanaman hias. Selain untuk mempercantik, di sini juga besar saya untuk memberikan harapan agar kondisi keuangan saya bisa terus berkembang selayaknya tanaman ya, agar bisa tercapailah resolusi saya di tahun 2022 ini. Mari kita aminkan sama-sama teman-teman, amin. Nah, kiranya itu dia resolusi tahun 2022 saya ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan untuk resolusi kali ini memang hanya menyangkut keuangan saja ya teman-teman, tidak ada yang lain-lain. Karena fokus saya memang lebih ke memperbaiki kondisi keuangan saya pasca serangan gelombang pertama pandemi COVID di 2019. Ya, seperti kebanyakan teman-teman yang lain yang mungkin ada yang nasibnya sama kayak saya, di mana semenjak COVID ini akhirnya saya harus mengalah dan memutuskan untuk resign dari kerjaan saya. Dan tentunya saya fokus untuk mengurus anak saya, karena waktu pandemi itu memang anak saya masih berumur 2 bulan, dan kondisi saya kalau bekerja memang sangat tidak memungkinkan untuk memutus kontak dengan orang-orang lain. Dan hal itu saya lakukan memang pure untuk meminimalisir penularan virus tersebut ke anak saya yang masih kecil ini. Tuh kan, jadi curhat. Oke deh teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, tanpa curhat berlebih lagi, saya rasa sekian video dari saya kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung atau terkesan berlebihan bahkan menggurui, saya mohon maaf ya teman-teman, dan semoga ada hal positif yang dapat teman-teman ambil dari video saya kali ini. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.